Makanya saya selalu berulang-ulang bahwa saya ini berhutang kepada negara dan bangsa saya yang tidak terbayar-bayar ya, sampai sekarang. Tidak gampang. Kalau banyak orang yang tanya kenapa nggak pulang, mereka pikir bahwa saya itu kepengen enak-enak di sini. Itu tidak betul. Saya lulus SMA di Magelang di sekolah Katolik tahun 1958. Kemudian karena orang tua sudah nggak punya uang lagi, karena kakak-kakak saya disekolahkan juga, jadi setelah pada saya sudah nggak ada. Jadi saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Saya lari ke Jakarta dari Magelang. Di sana saya jadi apa saja yang saya kerjakan, dari jual koran, iya, dagang apa, dagang ini dan sebagainya. Ini itu seperti di Jakarta, saya 5 tahun bekerja dan sekolah dengan biaya sendiri. Kemudian 5 tahun kemudian baru saya berhasil, karena seperti diketahui dulu itu kalau tidak punya backing ya, siapa yang orang-orang besar, orang-orang terkenal berkuasa itu tidak memberi rekomendasi, susah untuk. Nah, saya baru mendapatkan itu 5 tahun setelah lulus SMA. Jadi waktu itu saya sudah tingkat 3 di Universitas Nasional, kalau ya saya masih ingat. Datang di sini kembali lagi dari minus, karena setelah datang sini 1 tahun harus belajar bahasa Ceko, karena kuliah kami dalam bahasa Ceko. Mulai lagi kelas 1 dan sebagainya. Saya dulu itu bekerja dan aktif di Palang Merah Indonesia di Jakarta, yang dipimpin oleh waktu itu gubernurnya Bapak Dr. Sumarno. Beliau itu karena melihat saya aktif dan saya malah yang paling bocah di sana. Pada satu ketika ditanya, kenapa kamu ikut kami, kan mesti kan sekolah. Ya baru keluar Pak, katanya. Kata saya, kenapa keluar? Ya karena udah nggak punya biaya lagi. Kamu harus sekolah lagi, kamu besok daftarin kamu di UI sana. Ya, uangnya dari mana bayarnya? Saya bayarin, saya bilang, wah terima kasih Pak, nggak bisa saya begini. Loh, saya dibodoh-bodohin. Kamu itu ada yang mau nyekolahkan kok nggak mau? Nggak, persoalannya Bapak baik hati, terima kasih, tapi saya tidak bisa menerima dengan alasan bahwa sampai mati nanti saya berutang budi sama Bapak secara pribadi. Saya tidak mau. Ya tapi kamu harus sekolah, kamu bukan orang yang bodoh dan gini, dan kamu harus maju gini. Ya tapi kalau dengan cara begini saya tidak mau. Kelihatannya kemudian beliau hormat juga ya. Nah, terus gimana solusi kamu itu bagaimana? Saya bilang, Pak, kalau saya ingat jatah dari, karena Bapak Gubernur itu Gubernur Jakarta ya, Jakarta punya 2 jatah bisa menyekolahkan studen ke luar negeri. Jadi sebenarnya Bapak kalau ngasih rekomendasi saya bisa, saya coba. Oh iya benar juga kamu, katanya. Ingat saya bikin rekomendasi di kementerian, namanya PTIP dulu namanya itu. Ya, di situ di screening, artinya ujian dan sebagainya. Pada waktu itu saya ingin ke Jepang. Wah, waktu itu pampasan Jepang ya, semua pada ke Jepang ya. Kemudian semua pada ke Soviet Rusia dan sebagainya. Waktu saya ingin ke Jepang karena teman-teman saya yang di Jepang itu wah ceritanya bukan main. Ternyata saya dapat jawaban bahwa saya tidak bisa dikirim. Pada waktu itu saya
masih datang di Palang Merah itu, dan Pak Gubernur bilang, kok kamu di sini, kamu mestinya kamu udah di Tokyo sana. Wah, nggak berangkat Pak soalnya. Kenapa? Ditelepon itu kementeriannya itu. Wah, iya. Terus Pak Gubernur bilang, wah udah dah, menyerah aja kita. Menyerah gimana Pak? Harus menyerah. Saya bilang. Tahun ini yang ke Jepang ada 5 orang, 5 tempat, dan yang kasih rekomendasi semua 5 itu babi kita Presiden Soekarno. Saya cuma gubernur kalah toh ya. Wah ya tentu aja Pak ya. Tapi kamu harus ya, kalau Bapak ngasih rekomendasi lagi, kamu mau kemana katanya? Ke Soviet Pak, Soviet Rusia. Wah jangan, udah banyak yang ke sana, serem di sana katanya. Ingat saya waktu itu. Saya kemana aja Pak, asal saya ditanggung oleh negara atas beasiswa negara, dan saya berhutang pada negara dan bangsa Indonesia, bukan sama Bapak sama itu. Oke, bikin lagi. Terus Bapak itu bilang, ke Ceko aja katanya. Saya pernah ke sana, pendidikan sistemnya bagus sekali, pendidikan dan sebagainya. Oke Pak, kemana aja deh. Pokoknya saya tidak ada uang untuk sekolah sendiri. Datang sini 10 September 63. Nah, itu. Terus masuk di 1 tahun di bahasa Ceko di luar kota, kemudian kembali sini tahun 64 mulai kuliah. Umur 24 saya baru datang ke Ceko. Nggak ngira bahwa sebagian besar hidup saya akan nggak direncanakan semua. Fakultas Filosofi Charles University saya punya 2 kali Mbak. Saya ambil pedagogi, ilmu pendidikan, dan ilmu kejiwaan, psikologi untuk anak-anak. Jadi saya itu ahli anak-anak. Makanya saya pintar mengelola kalian ini. Karena waktu itu saya dapat kesempatan sekolah lagi, itu saya mengambil jurusan kultur politik dan mass media. Jadi saya punya 4 keahlian yang tidak bisa saya aplikasi untuk bangsa saya. Makanya saya selalu berulang-ulang bahwa saya ini berhutang pada negara dan bangsa saya yang tidak terbayar-bayar ya sampai sekarang. Saya jelek-jelek, pacar saya dulu banyak tuh Mbak, ganti-ganti, cari-cari kok nggak cocok-cocok, malah dapat yang cocok yang nggak saya cari. Sampai sekarang. Dan insya Allah nanti tanggal 10 September tahun ini kita akan merayakan 50 tahun. Jadi itu perkawinan emas. Kemudian kami dianugerahin 2 anak laki-laki, 2 menantu perempuan, cucu 4 perempuan, istri 1 juga perempuan. Tidak gampang. Kalau banyak orang yang tanya kenapa nggak pulang, mereka pikir bahwa saya itu kepengen enak-enak di sini. Itu tidak betul. Kalau saya pulang itu karena ingin membantu. Semua dulu ingin pulang, ingin membantu apa yang kita dulu janjikan pada negara. Karena kita waktu itu menandatangani, setelah selesai kita harus selama 5 tahun menjadi pegawai negara untuk membangun Indonesia. Dan itu jiwa kita dulu itu menggebu-gebu lebih daripada yang sekarang ini. Waktu selesai kuliah, Mbak, dulu di sistem sosialis di sini itu kalau orang tidak bekerja dia dipenjara Mbak. Tetapi
ruang kerja dikasih. Hebat nggak itu ya? Dalam arti kata semua harus, karena negara sosialis itu adalah negara pekerja ya, jadi yang diutamakan bekerja. Kalau tidak, mereka itu memberi suatu value dalam kerjanya itu, dia tidak ada berguna. Pada waktu itu kan dalam proses studi ya, kita mula-mula takut kalau kemudian kita diputus scholarship-nya, diputus ini itu nggak boleh. Itu yang kita takutkan dulu. Ternyata negara ini memberi kesempatan bersekolah terus. Kita dulu dapat scholarship itu ada 2. Scholarship yang dikasih dari negara ini dan scholarship 7 pound sterling yang dikasih oleh pemerintah Indonesia, yang tidak jarang keluar ya, karena kacau balau nggak keluar biasa itu. Jadi 7 pound sterling per apa? Bagaimana? 7 pound sterling per bulan atau per hari? Per bulan. 7 pound sterling. Oh, iya. 7 pound sterling ya. Tetapi yang dari negara ini tetap aja dibayarkan. Malah kami dikasih tempat tinggal, Mbak. Yang sudah tidak mempunyai hak di asrama, kita mendapat tempat tinggal. Pekerjaan dikasih. Nah, bayangin itu. Saya masih student di Charles, saya dijadikan dosen ngajar bahasa Indonesia di Charles University dan realia mengenai Indonesia. Jadi saya dulu mengajar di sana. Banyak murid-murid saya dan yang sudah ahli-ahli bahasa Indonesia banyak sekali. Pernah ketemu mungkin di konferensi ya, tapi dulu kan belum terkenal. Dia sebagai student aja biasa. Cuma kita bilang, itu saking pinternya. Wah, itu orang pinter itu. Baik orangnya, BP orangnya baik. Ainunnya lebih baik lagi. Pesan buat mahasiswa yang di luar negeri. Oh, pesan-pesan tidak cuma untuk mahasiswa, Mbak. Pesan saya untuk generasi muda penerus Indonesia. Apakah itu mahasiswa, apa itu pekerja, apakah siapa saja yang muda, pertama-tama harus mencintai negara dan bangsanya. Right orang my country. Nah, jadi jangan kalau merasa negara kita sendiri tidak baik, ditinggalkan, tidak, bangunlah. Karena siapa lagi kalau bukan kalian. Bung Karno bilang gemah ripah loh Jinawi, artinya subur makmur. Tapi kenapa rakyat kita kekurangan, banyak yang masih kekurangan. Indonesia itu membutuhkan teknologi yang tinggi dan disiplin yang kuat, itu dua. Belum hal yang lainnya, on time, jam karet dan sebagainya. Juga basa-basi, hilangkan itu basa-basi. Lebih baik terbuka, meskipun keras atau tidak mengenakan, tapi terbuka, jujur. Itu menurut saya lebih baik lagi. Para muda kami di Indonesia itu, saya mengharap supaya mereka itu mendapat kesempatan untuk melihat di luar tanah air, untuk bisa nanti di pengalaman-pengalamannya itu diaplikasikan di Indonesia, untuk di mana-mana ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi supaya yang dilihat, yang dirasakan, yang dialami itu yang baik untuk negara kita, ambillah. Tapi yang tidak baik jangan. Nah, dengan begitu nanti kita bisa membangun negara kita ini sebaik-baiknya. Itu kewajiban daripada
penerus bangsa, generasi bangsa muda itu. Sampai akhir menutup mata.